Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 11. Terakhir kita kemarin sampai ke latihan 1 induksi matematika yang sebagian saya harapkan bisa mengerjakan di saat jam pelajaran atau latihan dalam KBM dan sisanya dikerjakan di luar KBM. Untuk sedikit mengulang pelajaran yang lalu, ini saya ambil contoh pembahasan untuk nomor 1. Buktikan pernyataan-pernyataan berikut dengan menggunakan induksi matematika. Nah, nomor 1, kalau kita buat memanjang dari seperti ini, jumlah n bilangan segitiga pertama adalah 1 tambah 3 tambah 6 tambah 10 dan seterusnya sampai suku ke n. Nah, ini bacanya suku ke n. Kenapa begitu? Karena untuk urutan sukunya ini suku pertama, ini kedua, ini ketiga, 10 itu keempat dan seterusnya, berarti ini suku ke n, urutan dari sini. Nah, jadi ini urutan keempat, nah ini urutan ke n itu. Nah, kita tulis ulang lengkapnya di sini supaya lebih jelas. Ini ruas yang kiri, ini ruas yang kanan namanya. Kemudian yang pertama kita akan membuktikan untuk n sama dengan 1. Maka kalau yang di ruas kiri ini karena ini bentuknya jumlahan, maka masih satu suku, berarti di ruas kirinya hanya 1 gitu. Nah, sedangkan di ruas kanan kita menggunakan rumus ini, n-nya diganti dengan nilai 1 ini. Apakah sama dengan 1 juga hasilnya? Kita coba praktekkan di sini, yaitu n kali n plus 1 kali n plus 2 dibagi 6. N-nya kita ganti 1 menjadi 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 2 dibagi 6 gitu. Nah, kemudian ini kita sederhanakan, 1 tambah 1 hasilnya 2, 1 tambah 2 hasilnya 3. Jadi seperti itu. Lalu 1 kali 2 kali 3, 6 dibagi 6 itu nanti hasilnya adalah 1 seperti itu. Nah, ternyata ini di yang ruas kanan kita kerjakan menurut rumus yang ada di ruas kanan ini menghasilkan nilai 1. Nah, ini ternyata sama dengan hasil di ruas kiri gitu. Nah, karena ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, maka kita simpulkan bahwa untuk n sama dengan 1 ini terbukti gitu. Ini sebagai bukti 1 gitu. Kemudian untuk berikutnya itu bukti untuk n sama dengan k plus 1, tapi ini harus didahului dengan pengandaian, yaitu untuk n sama dengan k, rumus ini benar gitu. Nah, n sama dengan k ya seperti ini, tapi n-nya diganti dengan k, jadi seperti itu. K kali k plus 1 per 2 di sini, k kali k plus 1 kali k plus 2 dibagi 6. Nah, ini kita andaikan benar, karena ini akan menjadi pijakan dalam membuktikan nanti untuk n sama dengan k plus 1 gitu. Nah, jadi di pengerjaan kalian itu mesti ada penegasan begini, andaikan. Ini nomor 2A sebelum membuktikan untuk n sama dengan k plus 1 itu mesti ada kata-kata mengandaikan, karena ini sedang mau dibuktikan gitu. Maka ini di 2A ini untuk n sama dengan k, ini pengandaian, bukan pembuktian ini. Nah, baru nanti yang pembuktiannya adalah di langkah yang kedua, itu yang kedua atau 2B akan dibuktikan untuk n sama dengan k plus 1 juga rumus itu benar gitu. Nah, kita tulis yang rumus kiri, ruas kiri itu menjadi ini tambah 1 suku, ini suku yang terakhir di k tadi tambah 1 suku, berarti ini k-nya ganti plus 1, k plus 1, k yang tengah ini juga diganti k plus 1, menjadi seperti ini. Nah, yang kanan ini juga bukan pakai yang ini tadi, karena yang ini adalah untuk n sama dengan k. Nah, kita pakai untuk n sama dengan k plus 1, berarti n-nya ini diganti dengan k plus 1, ini diganti k plus 1, ini juga diganti k plus 1, menjadi seperti ini. Ini k plus 1, k plus 1, k plus 1 gitu. Kemudian nanti ini kita ambil ruas yang kiri, maka nanti ini
Yang ruas kanan nggak usah ditulis-tulis supaya nggak rancu begitu. Kita hanya menulis ruas yang kiri. Kemudian nanti setelah dikerjakan akan menghasilkan bentuk yang sama dengan ruas kanan. Nah, baru kalau seperti itu baru nanti kita tulis sama dengan ruas kanan, maka itu salah satu bukti bahwa terbukti untuk N sama dengan K+1. Nah, kita ambil ruas kiri aja baru yang ini sampai ke sebelum sama dengan gitu. Nah, ini aja, yang ini nggak ditulis, ini karena ini ruas kanan, kita nggak mengerjakan ruas kanan. Nah, kemudian pengandaian di 2A ini yang ruas kiri ini kan sama dengan ini. Nah, maka dengan menggunakan pengandaian ini kita mengganti yang sama dengan ini diganti dengan yang ruas kanan ini sehingga menjadi seperti itu. Nah, yang di sini sementara ini masih tetap. Kemudian langkah berikutnya, nah ya ini karena tadi dasarnya kita menggunakan langkah 2A, maka ini alasan atau dasar kita mengganti ini jumlahan ini dengan ini adalah dari pengandaian di langkah 2A begitu. Kemudian langkah berikutnya adalah yang ini masih tetap, kemudian ini karena penjumlahan pecahan, ini penyebutnya 2, yang di sini 6, maka di sini kita buat sama dengan 6, tapi di sini yang atas kok masih sama gitu. Nah, 2 ke 6 ini kan kita kalikan dengan 3, maka supaya pecahan ini tidak berubah nilainya, maka yang atas juga kita kalikan 3 begitu. Nah, kemudian ini karena sudah sama penyebutnya, ini bisa kita gabungkan menjadi, ya ini alasannya adalah menyamakan penyebut atau dasarnya. Nah, ini kita gabungkan, penyebutnya dijadikan 1, kemudian ini plusnya menjadi di atas atau di pembilang. Nah, setelah seperti ini kita lihat ini ada faktor yang sama, yaitu K+1, K+2, di sini juga K+1, K+2. Maka ini dengan menggunakan distributif kita bisa mengeluarkan yang K+1, K+2 ini menjadi di sebelah kanan. Kemudian yang K+1 yang sebelah kiri ini faktor lainnya adalah K, ditulis di sini. Kemudian yang ini faktor yang lainnya setelah dikeluarkan adalah 3 yang tersisa, sehingga 3-nya ditulis di sini. Nah, ini faktor yang dikeluarkan, sedangkan yang masih di dalam itu adalah faktor yang lain, yaitu K dengan 3 ini. Jadi adalah menggunakan sifat distributif kali terhadap penjumlahan. Jadi kalau kita kalikan ke sana, kalinya menjadi 2, jadi seperti ini. Hanya kita menggunakannya distributif terbalik, jadi seperti sama dengan mengeluarkan faktor K+1, K+2 begitu. Kemudian ini mengingat tempatnya, ini kita susun di sini. Berikutnya ini diurutkan. Ya, ini ada K+1, K+2, K+3 diurutkan, K+1, K+2, K+3. Karena ini perkalian yang mengalihkan 3 faktor, maka mau dibolak-balik tempatnya juga akan tetap sama. Nah, ini yang K+2 tadi dirubah jadi ini di tengah, yang K+3 ini jadi di sini di paling kanan. Nah, setelah kita membentuk yang seperti ini, maka sekarang sudah sama persis dengan ruas kanan gitu. Jadi ini bukan ngambil dari ruas kanan, tapi ini merubah bentuk ini menjadi seperti itu gitu. Nah, dasarnya apa? Menyederhanakan atau memperpanjang. Ya, menyederhanakan, kalau ini ke kiri ya menyederhanakan. Nah, kalau dibalik berarti kebalikan dari menyederhanakan gitu. Supaya apa? Supaya sama persis dengan ruas yang kanan. Nah, itu berarti kita simpulkan sama dengan ruas kanan, maka ini merupakan bukti yang kedua atau terbukti. Nah, jadi yang perlu diperhatikan itu di langkah 2A, saya ulangi, ini perlu ada kata-kata andaikan atau diandaikan atau diumpamakan begitu. Nah, itu
pengandaian itu nanti yang akan menjadi dasar pembuktian di langkah berikutnya, yaitu untuk N sama dengan K plus 1. Nah, ini kesimpulan dari yang tadi atas dasar bukti 1 dan bukti 2, maka rumus itu terbukti untuk setiap bilangan asli N begitu. Nah, ini contoh kerjaan kalian yang di sini untuk N sama dengan K nggak ada kata-katanya andaikan begitu. Ya, ini orang yang membaca pembuktian ini tidak bisa mengetahui atau mengerti apa maksudnya nih kok N sama dengan K, sehingga nggak ada keterhubungannya antara langkah di sini N sama dengan K dengan N sama dengan K plus 1. Jadi kata-kata itu mesti dicantumkan begitu. Nah, kemudian ini di langkah berikutnya ini kok ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dicantumkan. Nah, ini kan buat buat rancu jadinya. Ini yang dirubah ruas kiri apa ruas kanan gitu. Ya sebetulnya begini bisa saja, tapi harus terpisah kalau begini. Misalnya ini ruas kiri dirubah sampai seperti ini. Nah, yang ruas kanan juga ada pengerjaan tersendiri bahwa ini dirubah juga menjadi sama seperti ini gitu. Baru nanti kesimpulannya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Tapi kalau nggak ada kata-katanya begini, nah ini yang pembuktiannya bisa meragukan begitu. Nah, itu sekilas bahasan mengenai penggunaan induksi matematika untuk pembuktian di soal latihan yang lalu. Nah, sekarang kita akan beranjak ke contoh 2 menggunakan induksi matematika itu, tapi bentuknya seperti ini. Bukan sebuah persamaan, tapi ya kalimat seperti ini. Buktikan bahwa N kuadrat plus N habis dibagi 2 untuk setiap bilangan asli N. Seperti yang kemarin, ya untuk N sama dengan 1 kita buktikan aja langsung ke sini. Ini nggak ada ruas kiri ruas kanan, jadi langsung N sama dengan 1 itu disubstitusikan atau dimasukkan ke sini menjadi N-nya diganti 1 kuadrat tambah 1. Ini langsung dihitung aja. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, 2 itu jelas-jelas itu merupakan faktor dari 2. Sehingga ini terbukti itu. Ini merupakan bukti yang pertama. Untuk N sama dengan 1 sudah terbukti bahwa hasil dari N kuadrat tambah N ini habis dibagi 2. Kemudian langkah yang kedua ini andaikan. Nah, selalu ada kata-kata andaikan. Untuk N sama dengan K kuadrat plus K habis dibagi 2. Nah, ini nanti akan kita gunakan di langkah 2B-nya. Akan dibuktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1, artinya apa ini N sama dengan K plus 1? Berarti ini N-nya ganti K plus 1 gitu. K plus 1 kuadrat, kemudian yang ini K plus 1, ini habis dibagi 2. Ini yang akan kita buktikan. Nah, sebelum ke sana, karena ini ada bentuk kuadrat jumlahan di sini, kita ingat rumus kalau A plus B kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ini harusnya ya, ini B kuadrat salah ketik. Tapi ini waktunya udah, pokoknya nanti kalian mencatatnya di sini. Kalau mau bercatat ini B kuadrat harusnya. Nah, sehingga ini kita uraikan menjadi seperti ini. K kuadrat ini kalau dibandingkan dengan sini, di sini K, di sini 1. Jadi K kuadrat plus 2K kali 1 gitu, plus 1 kuadrat, ini asalnya dari 1 kuadrat. Dan K plus 1 ini tetap K plus 1. Nah, kemudian ini bisa kita buka kurungnya aja karena ini penjumlahan semua, nggak ada distributif, kita menggunakan asosiatif. K kuadrat plus K, mana K? Oh, ini K-nya yang karena ini ada 2K, berarti K-nya ada 2. Yang satu ditaruh di sini, yang satu digabungkan dengan 1, ini menjadi K plus 1 gitu. Jadi K tambah K ini hasilnya 2K. Nah, hasilnya dari sini gitu. Kemudian yang ini tetap. Nah, dengan begini, ini kan K plus 1 nya ada 2, sehingga menjadi digabungkan di sini menjadi 2 kali K plus 1 begitu. Nah, dari sini kita lihat di sini bentuknya K kuadrat plus K. Di pengandaian 2A ini ada K kuadrat plus A
diandaikan habis dibagi 2. Nah, sedangkan ini kalau ini ada bentuk perkalian 2 kali suatu bilangan asli, maka ini sebetulnya 2 kali ini berarti menunjukkan ini juga habis dibagi 2. Nah, menurut langkah 2A, yang K kuadrat plus 2 ini adalah habis dibagi 2. Nah, ini atas dasarnya adalah langkah 2A ini. Kemudian yang ini karena ada faktor 2, berarti juga habis dibagi 2 juga gitu. Nah, atas dasar ini habis dibagi 2 dijumlahkan dengan yang habis dibagi 2, maka kalau ini dijumlahkan juga nanti akan, jadi dasar ini dengan dasar ini kalau digabung, karena ini berupa jumlahan, maka juga akan habis dibagi 2. Nah, itu menunjukkan bahwa kita mendapatkan bukti yang kedua. Nah, atas dasar bukti 1 dan bukti 2, maka terbukti bahwa n kuadrat plus n itu habis dibagi 2. Nah, sedikit kita ulas, kalau ini n sama dengan 1 sudah terbukti, maka untuk n sama dengan k plus 1 karena ini sudah terbukti juga, artinya berarti ini untuk n berikutnya. Jadi kalau 1 sudah terbukti, maka n berikutnya berapa? Ya 1 tambah 1, berarti untuk n sama dengan 2, maka sudah terbukti habis dibagi 2. Nah, kalau n sama dengan 2 sudah terbukti habis dibagi 2, kalau ini n-nya kita ganti 2, habis dibagi 2, maka atas dasar bukti yang ini, yang 2B ini, untuk n berikutnya berarti berapa? 2 tambah 1 itu 3. Berarti untuk n sama dengan 3 terbukti habis dibagi 2. Ini kalau 3 udah habis dibagi 2, maka untuk n berikutnya berarti 3 tambah 1 yaitu 4. N sama dengan 4 habis dibagi 2. Begitu seterusnya, maka rumus ini berlaku untuk setiap bilangan asli n begitu. Nah, itulah contoh induksi matematika digunakan untuk membuktikan soal yang seperti ini. Nah, untuk berikutnya, ini nomor 1 sudah jadi contoh tadi, berarti jatah kalian tinggal 9. Nah, ini ada yang sejenis ini. N kali N min 1. Kalau ini tadi plus, ini N min 1 habis dibagi 2. Ya, mirip berarti nanti dengan contoh tadi yang nomor 2 ini. Ini diupayakan pada saat KBM ini kalian harus sudah bisa mengerjakan nomor 2. Karena sangat mirip sekali. Hanya beda satu tanda gitu. Nah, di saat KBM ini menghabiskan waktu KBM itu kalian coba ini beberapa soal berapa yang bisa didapat. Nah, nanti untuk di-upload Senin sore jam 17 paling lambat. Kemudian nanti sisanya dikerjakan di luar waktu yang terjadwal. Kemudian nanti di-upload paling lambat Kamis sore jam 17, Kamis depan besok ya. Tanggal berapa itu nanti dilihat. Pokoknya Kamis masih minggu yang sama. Nah, saya kira begitu. Sekali lagi ini latihan dalam KBM itu kalian bisa mengerjakan setelah menonton video penjelasan ini masih dalam waktu jam belajar matematika wajib untuk menghabiskan waktu yang tersedia. Kemudian hasilnya nanti di-upload di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Kemudian, nah ini paling tidak ada 1, 2, atau 3 soal lah. Atau sebanyaknya yang bisa kalian dapat. Yang sudah bisa kalian kerjakan. Kemudian untuk, hasilnya di-upload di Google Classroom paling lambat nanti sore, maksudnya Senin sore nih ya, karena pelajarannya kita Senin pagi. Kemudian itu yang latihan dalam KBM. Kemudian yang latihan di luar KBM itu dikerjakan yang belum selesai di waktu jam pelajaran, itu mengerjakannya tentunya di luar waktu jam pelajaran, yaitu soal yang belum kalian kerjakan dari soal tadi. Nah, kemudian nanti hasilnya itu dipoto yang jelas, jangan fotonya nggak jelas kabur, bahkan ada yang foto sama bantal guling segala macam ikut dikirim ya. Nanti diupayakan cahayanya tempat kalian foto itu ada sehingga tidak buram.
foto yang kalian buat gitu. Nah, itu saya kira pelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan. Oh ya, sambil saya ingatkan untuk absen di jam pelajaran ini, karena ini kalian menonton video, supaya tidak mondar-mandir, nah, kalian buat komentar di YouTube dengan menuliskan nama dan kelas kalian masing-masing. Nama lengkap, nama yang asli, bukan nama di WA atau nama-nama yang tercantum di absen. Sekian, terima kasih, semoga kalian diberikan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.